Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah dan tercurah untuk manusia yang paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwa ibadah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ibadah fisik dan juga ada ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Dan juga ada ibadah yang terkumpul di dalamnya semua, yaitu ibadah harta, ibadah hati, ibadah fisik yang terkumpul di dalam ibadah haji, menjalankan kewajiban ke tanah suci. Sebagaimana yang juga sama kita maklumi, dalam ibadah yang bangsa qalbiyah, yaitu hati, ini menjadi patokan juga yang utama bagi seseorang akan sehatnya tubuh kita. Jikalau ada penyakit di dalam diri kita berupa penyakit hati, maka obatnya lebih sulit daripada penyakit fisik itu sendiri. Sehingga oleh karenanya di dalam kitab-kitab tasawuf dibahas tentang radha'ilul qulub atau penyakit-penyakit hati, dan juga yang menyembuhkan hati tersebut serta memberikan kesehatan kepada hati sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada ibadah yang berkaitan dengan hati yang perlu sama kita perhatikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini menjadi satu patokan yang utama diterimanya daripada amal perbuatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, baik, ketika kita berbicara tentang syariat, rukunnya pas, lalu kemudian syaratnya dikerjakan dan lain sebagainya, itu secara ilmu fikih memang dianggap sah. Tapi manakala ibadah tersebut dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya kita bisa melihat dari berbagai macam kitab-kitab hadis, baik yang paling kecil sampai yang paling besar, bahkan kitab-kitab fikih pun pembahasan yang pertama yang penting dilakukan dan disampaikan oleh umat Islam tidak lain dan tidak bukan adalah tentang keikhlasan. Sebagaimana hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, yaitu hanya saja perbuatan tersebut dilihat barometernya dari niat si hamba tadi. Ini menggambarkan begitu pentingnya niat tersebut yang ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi barometer, lagi-lagi saya sampaikan, diterimanya amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Yang menarik, di dalam surat Al-Ikhlas berbeda dengan dua surat lainnya yang padahal dia ini tergabung di antara tiga. Sehingga dikatakan oleh kita ini merupakan tiga kul atau trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan juga kul a'udzu birabbin nas. Dua ayat diantaranya dinamakan dengan nama surat tersebut, yang ada di dalam ayatnya pun disebutkan. Al-Falaq umpamanya, kita melihat di dalamnya disebut kata falak. Kul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah. Surat An-Nas disebut juga di dalamnya Qul a'udzu birabbin nas. Tapi berbeda dengan surat Al-Ikhlas di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Apa rahasianya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dengan surat Al-Ahad sebagaimana dengan surat-surat yang lainnya yang di dalam surat tersebut juga tersebutkan nama surat tadi. Tapi Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalamnya. Tidak dinamakan dengan Al-Ahad, tapi Al-Ikhlas. Kenapa sedemikian rupa? Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita semua selaku hamba-Nya bahwa apapun yang dilakukan di dalam hidup dan kehidupan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Perbuatan kita, kelakuan kita, ibadah kita, taat kita hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tergambar di dalam ibadah salat kita, yaitu sebelum kita melakukan membaca surat Al-Fatihah sebagai salah satu daripada rukun salat, ada sunnah membaca du'aul iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan daripada surat Al-Ikhlas tidak dengan sur Qul huwallahul ikhlas, tapi hanya Qul huwallahu ahad. Maka bagi kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, ini menjadi perhatian yang amat sangat mendalam untuk kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Saudara hadirin, yang menarik pula dalam kesempatan pagi hari yang mulia ini, ada kata-kata mukhlas dan ada kata mukhlis. Subhanallah. Mukhlas itu lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlis orang yang ikhlas. Ini pemakai daripada sigat isim fa'il. Sedangkan mukhlas adalah sigat atau wazan isim maf'ul, yaitu orang yang diikhlaskan. Oleh karenanya iblis tidak mampu untuk menggoyahkan keimanan hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diberikan di dalam hatinya keikhlasan. La ugwiyannahum minhum illa ibadakal mukhlasin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, saya akan mengganggu mereka. Saya akan membawa mereka, saya akan mengajak mereka betul-betul. Bahkan dikatakan di dalam hadis di dalam ayat tersebut dengan memakai dua lam taukid, la ugwiyannahum minhum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Sungguh betul-betul, pertama lam taukid, yang kedua dengan nun taukid sakilah. Artinya iblis mempunyai kesungguhan untuk selalu senantiasa memberikan kepada kita gangguannya, terus kemudian godaannya. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang tidak ikhlas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Oleh karenanya, dia tidak akan pernah bisa mengganggu manakala hanya orang-orang yang diberikan keikhlasan kepada Allah. Maka Allah gunakan kata-kata dalam Al-Quran tersebut, illa ibadakal mukhlasin, bukan illa ibadakal mukhlisin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.